Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran akuntansi bersama saya, Nirmala Ayundawi Zurai. Semoga kalian tetap semangat untuk mempelajari materi ini. Jadi, kali ini kita akan mempelajari materi siklus akuntansi perusahaan jasa yang berfokus pada tahap pelaporan keuangan. Nah, kompetensi dasarnya apa aja sih? Mari kita bahas sesuai dengan yang ada dalam papan tulis berikut ini, yaitu meliputi KD 3.3 dan 4.3. Oke anak-anak, langsung saja kita mulai belajar ya. Kalian masih ingat nggak ada berapa sih tahapan dalam siklus akuntansi? Lalu, pelaporan keuangan itu termasuk tahap keberapa ya? Kalau masih bingung, mari kita simak pembahasannya. Siklus akuntansi dalam perusahaan jasa terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, tahap pencatatan, yang kedua, tahap mengikhtisaran, dan yang ketiga, tahap pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas secara mendalam terkait tahap ketiga, yaitu pembuatan laporan keuangan ini. Financial statement. Apa sih sebenarnya financial statement atau laporan keuangan ini? Jadi, setiap perusahaan wajib melaporkan kinerja keuangan dalam bentuk informasi akuntansi. Pelaporan keuangan ini merupakan tahap terakhir dalam siklus akuntansi. Dan dari laporan keuangan dapat diketahui kinerja perusahaan selama satu periode akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bentuk pertanggungjawaban pengelolaan suatu perusahaan. Oleh karena itu, harus disajikan secara akurat dan tepat waktu agar dapat diandalkan dan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Nah, sudah paham kan? Jadi, catatan informasi keuangan perusahaan itulah yang disebut dengan laporan keuangan. Lalu, tujuannya apa sih penyusunan laporan keuangan ini? Nah, dengan adanya laporan keuangan ini mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan perusahaan ini, seperti kreditor, supplier, manajemen perusahaan, karyawan, investor, pemerintah, pelanggan, hingga masyarakat. Sehingga pihak-pihak tersebut merasa lebih yakin untuk bekerja sama dengan perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, kita akan mempelajari 3 macam laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal atau ekuitas, dan yang ketiga laporan posisi keuangan atau neraca. Jenis laporan keuangan yang pertama yaitu laporan laba rugi. Adapun pengertiannya adalah laporan yang memuat informasi tentang pendapatan yang diperoleh, beban yang dikeluarkan, serta kesimpulan mengenai hasil akhir yang diterima perusahaan, apakah laba ataukah rugi. Nah, dengan membandingkan antara jumlah pendapatan dan beban itu tadi, perusahaan menjadi tahu nih, berapakah jumlah keuntungan dan kerugian yang diterimanya. Kemudian, komponen penyusun laporan ini apa aja sih? Nah, jadi laporan laba rugi ini tersusun dari 2 komponen, yang pertama pendapatan dan yang kedua beban. Nah, dari pendapatan ini dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Contohnya, bunga bank dan dividen. Lalu, komponen yang kedua yaitu beban. Jadi, semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka memperoleh hasil ekonomis inilah yang disebut sebagai beban. Kemudian, untuk bentuk dari laporan laba rugi ini juga terdiri dari 2 macam. Yang pertama, single step atau bentuk langsung, dan yang kedua, multiple step atau bentuk bertahap. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini agar bisa membandingkan kedua bentuk laporan laba rugi tersebut. Berikut adalah contoh laporan laba rugi single step atau bentuk langsung, yang mana struktur penulisannya diawali dengan judul, dan yang membedakan di sini ialah format penyusunannya itu lebih sederhana karena data pendapatan, beban, dan laba perusahaan itu disajikan hanya dalam 1 baris. Seperti gambar berikut. Di bagian pendapatan, semua pendapatan baik yang berasal dari pendapatan operasional maupun non-operasional dikelompokkan menjadi satu dengan nama pendapatan.
Contohnya di situ ada pendapatan jasa dan juga pendapatan lain-lain, kemudian disimpulkan dalam jumlah dengan nama pendapatan. Begitu pula dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, semuanya dikelompokkan menjadi satu dengan nama beban. Seperti gambar berikut, di bagian beban usaha terdiri dari beberapa pengeluaran seperti beban gaji, beban perjalanan dinas, beban iklan, beban telepon, beban listrik dan air, beban perlengkapan kantor, beban sewa, dan beban penyusutan peralatan. Kemudian dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan jumlah beban yang diperoleh, kemudian diselisih dengan cara menguranginya sehingga ditemukanlah laba atau rugi bersih dari perusahaan tersebut. Perlu diketahui ya, ketika jumlah pendapatannya lebih besar daripada beban, maka yang dihasilkan adalah laba bersih. Namun, begitupun sebaliknya, ketika jumlah beban yang dihasilkan lebih besar daripada jumlah pendapatan, maka yang kita peroleh adalah rugi bersih. Nah, pada gambar tersebut, karena jumlah pendapatannya lebih besar daripada beban, maka yang dihasilkan adalah laba bersih. Selanjutnya, kita akan membahas contoh dari laporan laba rugi multiple step atau bentuk bertahap. Untuk format penulisannya, mula-mula sama dengan diawali judul terlebih dahulu. Namun yang membedakan adalah kita harus memisahkan transaksi operasional dan non-operasionalnya terlebih dahulu, sehingga sifatnya bisa dikatakan jauh lebih kompleks ataupun lengkap. Seperti gambar berikut. Di bagian kelompok pendapatan yang tercatat hanyalah pendapatan operasionalnya saja, yaitu berasal dari pendapatan jasa. Kemudian di kelompok beban juga demikian, mula-mula yang dicatat hanya beban operasionalnya saja. Seperti gambar berikut, beban operasionalnya terdiri dari beban gaji, beban perjalanan, dinas beban iklan, beban telepon, beban listrik dan air, kantor beban sewa, dan beban penyusutan peralatan. Nah, langkah selanjutnya, jumlah dari pendapatan operasional atau pendapatan usaha kita selisih dengan jumlah beban operasional atau beban usaha dengan cara dikurangi sehingga menghasilkan laba usaha. Mengapa menghasilkan laba? Karena jumlah pendapatan usaha lebih besar daripada beban usaha. Lalu, dari hasil laba usaha kita jumlahkan dengan pendapatan dan beban di luar usaha atau pendapatan dan beban non-operasional. Pada gambar tersebut tercatat perusahaan memiliki pendapatan non-operasional berupa pendapatan yang dicatat dengan pendapatan lain-lain. Namun perusahaan tidak memiliki beban non-operasional sehingga yang dicatat hanya pendapatan non-operasionalnya saja. Biasanya beban non-operasional itu contohnya seperti beban bunga dan beban kerugian atas penjualan aset. Kemudian langkah terakhir yaitu ketika sudah ditemukan laba usaha, maka kita tinggal menjumlahkan dengan pendapatan dan beban di luar usaha atau non-operasional, sehingga ditemukanlah laba bersih dari laporan laba rugi tersebut. Nah, sekarang kita memasuki jenis laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan perubahan modal atau ekuitas. Adapun pengertiannya adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas suatu perusahaan selama satu periode akuntansi. Sehingga kita bisa mengetahui nih, modal kita di akhir nantinya akan bertambah atau berkurang. Nah, untuk komponennya apa aja sih? Jadi ada modal awal, investasi tambahan, laba atau rugi bersih, prive, dan modal akhir. Baiklah, langsung saja kita lihat contoh bentuk laporannya supaya lebih jelas. Berikut adalah contoh laporan perubahan ekuitas. Untuk format penulisannya pertama-tama sama, diawali dengan penulisan judul. Nah, yang membedakan di sini adalah komponen penyusunannya. Yang perlu dicatat mula-mula adalah modal awal. Dari gambar tersebut, modal awal ditunjukkan dengan tulisan modal Ranovi 1 Januari 2019 senilai 90 juta. Kemudian kita catat laba atau rugi bersihnya yang kita peroleh dari hasil laporan laba rugi. Selain itu, kita juga mencatat adanya prive atau pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu, kita selisih antara laba atau rugi bersih yang diperoleh dengan prive yang dikeluarkan.
Nah, hasil perhitungan ini disebut dengan menambah modal, yang nantinya menjadi penjumlah atau pengurang dari modal awal. Ketika kita memperoleh laba bersih, maka perhitungannya kita jumlahkan, namun sebaliknya, ketika kita memperoleh rugi bersih, maka perhitungannya kita kurangkan dengan penambahan modal. Dan nanti hasilnya kita sebut sebagai modal akhir. Oke anak-anak, sekarang kita memasuki jenis laporan keuangan yang terakhir, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Adapun pengertiannya adalah laporan yang menunjukkan posisi dan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu atau akhir periode akuntansi. Jadi dengan adanya laporan ini, kita nanti bisa mengetahui nih di akhir aset kita sejumlah berapa dan kewajiban kita atau liabilitas kita jumlahnya berapa, serta ekuitas atau modal kita juga dapat diketahui di akhir periode nanti. Kemudian untuk komponennya pasti berbeda dong dengan laporan keuangan sebelum-sebelumnya. Nah, dalam laporan posisi keuangan ini komponennya terdiri dari 3, yaitu aset, yang kedua liabilitas, dan yang ketiga ekuitas atau modal. Baiklah, langsung saja mari kita lihat contoh bentuk laporannya. Ini adalah contoh laporan posisi keuangan atau neraca. Format penulisannya sama, yaitu diawali dengan menuliskan judul terlebih dahulu. Kemudian kita tuliskan komponen yang pertama, yaitu aset. Di sini aset terdiri dari 2 macam, ada aset lancar dan aset tetap. Lalu kita jumlahkan masing-masing dari aset tersebut. Setelah menuliskan komponen aset di bagian kiri, lalu kita tuliskan komponen liabilitas dan ekuitas di sebelah kanan. Dan hitung jumlah masing-masing dari komponen tersebut. Nah, barulah kita bisa mengetahui hasil akhir dari aset, liabilitas, dan ekuitas suatu perusahaan. Oke anak-anak, cukup mudah bukan materi pembelajaran hari ini? Jika kalian masih bingung, silahkan ulangi pembahasan video dari awal. Semoga kalian tetap semangat ya dalam belajar. Terima kasih dan sampai bertemu di materi pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.